Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Egar Tari dengan NPM 23149 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, semester 3. Pada hari ini, saya akan membuat video untuk ujian tengah semester matkul hukum internasional yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional saat ini menjadi aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara yang menjadi penggerak utama perekonomian global. Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari perekonomian global dalam era globalisasi. Tidak ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa melakukan perdagangan dengan negara lain. Ketergantungan ekonomi antar negara semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi. Perdagangan internasional sendiri adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal yang melewati batas-batas negara. Kegiatan ini melibatkan dua atau lebih negara yang sepakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Perdagangan internasional juga mempunyai beberapa teori. Teori pertama, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu setiap negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi suatu barang spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, teori yang kedua, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut spesialisasi berdasarkan biaya oportunitas terendah. Dan yang terakhir, teori Hexer yang dikemukakan oleh Ohlin, perdagangan terjadi karena perbedaan kepemilikan faktor produksi negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah. Selanjutnya, ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu yang di dalamnya ada peningkatan pendapatan nasional, perluasan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan efisiensi produksi. Yang kedua, ada manfaat sosial, yaitu pertukaran budaya, peningkatan standar hidup, akses terhadap produk yang lebih beragam. Selain manfaat ekonomi dan sosial, ada juga manfaat politik, yaitu yang pertama penguatan hubungan diplomatik, yang kedua peningkatan kerjasama internasional, stabilitas kawasan. Selain manfaat, ada juga tantangan dalam perdagangan internasional, yaitu meliputi yang pertama, hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan di dalam perdagangan internasional adalah tarif dan kuota yang pertama, yang kedua hambatan non-tarif, dan yang ketiga proteksionalisme. Dan yang kedua, hambatannya ada resiko ekonomi, yaitu fluktuasi nilai tukar, ketidakstabilan harga komoditas, dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya ada tantangan modern, yaitu digitalitas perdagangan, isu keberlanjutan lingkungan, keamanan siber, dan pandemi global. Selanjutnya, kesimpulan perdagangan internasional menurut saya, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi ini. Manfaat perdagangan internasional mencakup aspek ekonomi, sosial,
dan politik. Tantangan dalam perdagangan internasional semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Jadi, saran agar perdagangan internasional ini tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang pertama, perlunya penguatan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, perlunya keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk teman-teman yang ingin kuliah, pastikan memilih kampus Universitas 17 Agustus 1945 karena di sini kampus swasta terbaik. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibikin dulu.